siapa Pertamina adalah BUMN milik kita semuanya juga. Saya kira itu. Investment company itu tidak boleh ada PSO, apalagi banci PSO-nya. Investment company itu tidak boleh ada banking yang di dalamnya ada terbuka. Nah, kalau kita masukin Pertamina yang banci posisinya, di satu sisi ingin komersial, tapi sisi lain dikasih juga beban PSO. Pertanyaan besarnya, emang publik percaya? Jatuh indeks harga saham gabungan, jatuh nilai tukar, itu karena salah dalam menempatkan posisinya. Terungkapnya kasus korupsi di Pertamina melibatkan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, bahwa transformasi Pertamina sudah pernah dilakukan, yakni pada 2015, bahwa mafia migas diternak di era pemerintahan Jokowi. Rentetan peristiwa hari ini menunjukkan Indonesia dikepung korupsi, ada praktek pemburuan rente yang bermain. Korupsi di tubuh Pertamina tersebut terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Pemberantasan mafia migas tidak hanya bisa dilakukan secara teknis, kelurusan pemimpin negara juga sangat dibutuhkan untuk pemberantasan para mafia. Jadi ketika ada orang teriak-teriak bangga dengan putar-putaran petrol, di depan penegak hukum saya bilang, omong gede tuh. Depan penegak hukum saya ngomong. Saya waktu itu ngelawan beberapa pihak dan tegas-tegas saya bilang, Anda ngebubarin petrol, isapan jempol saya bilang. Nggak ada itu. Apa Anda pikir ini korupsi baru? Enggak ada korupsi baru. Cuman tampilan orang-orangnya anak-anak kecil. Jadi solusinya dalam bukan tanda bubarin petik netral gitu ya? Tadi yang dibilang sama Eri, harusnya kita jujur sekarang. Pemerintah ini banci dalam memanage yang namanya Pertamina. Apakah dia commercial goods atau dia public goods? Ini tegas dulu. Yang namanya Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7, punya tanggung jawab besar memperbaiki undang-undang migas yang tidak pernah selesai. Begitu juga nyaman ya Dewan Energi, jangan cuma bikin master plan. Ngapain diem-diem aja? Udah berapa lama undang-undang migas dibiarin kayak gitu, sehingga pemerintah korbannya masyarakat. Saat ini Indonesia sedang dikepung oleh praktek korupsi yang membuat rakyat menjadi korban. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara 193,7 triliun rupiah per tahun. Itu terjadi selama 5 tahun dari 2018 hingga 2023, sehingga total kerugian negara ditaksir 968,5 triliun rupiah. Artinya, hampir 1.000 triliun rupiah atau 1 kuadriliun rupiah. Undang-undang migas tidak pernah diberesin. Oke, Bali bilang, ini IMF. Oke, fine IMF. Tapi tanya sekarang, siapa yang menjalankan liberalisasi sektor migas? Kelihatan kok. Saya pernah berdebat dengan orang-orang itu kok. Dengan dokumen saya debat-debat. Saya hadapi mereka kok. Dan saya tahu persis perilaku mereka kayak apa. Dan sekarang mereka tetap berjaya. Itu kan bagi masyarakat yang tidak mengerti, mereka cuma korban. Tapi bagi saya, maaf ya, bagi saya yang mengerti tokoh-tokoh itu dan saya tahu siapa mereka, bukan sakit saya. Luar biasa mereka menikmatinya. Luar biasa. Mau kasih dalil dokumennya? Iya benar. Mau lihat dokumennya? Saya bisa kasih lihat dokumennya. Artinya sesungguhnya tanggung jawab besar pemerintah. Gini loh bahasa sederhananya. Komisi 12 sekarang punya tugas menyampaikan kepada Presiden. Kapan undang-undang migas diberesin? Saya sepakat dengan senior saya Pak Iksanuddin Nursi bahwa memang betul tadi kenapa kita ini lebih fokus kepada kualitas dan juga karena di RON 90, karena RON 90 antara Vivo yang miliki RON 90 itu Vivo dan Patra Niaga kan. Nah, RON 90 yang di Patra Niaga ini Pertalite kan. Ini ada kompensasi, ada sekitar 3.000 lebih. Nah, inilah yang potensi disalahgunakan. Nah, kalau itu kami sangat mendukung. Tapi terhadap kualitas. Jangan masuk ke technical problem. Kita mestinya masuknya ke struktural problem. Kalau Anda masuk ke technical problem, itu akan dijawab Pertamina seperti itu. Di tengah yang namanya kilang kita memang sudah out of date. Ya, jadi jangan masuk ke technical problem dulu. Anda urusin dulu kebijakan-kebijakan besarnya. Kalau Anda urusin kebijakan besarnya, soal hilirnya, soal mesonya bisa diatasi. Itu masalahnya. Itu yang dikehendaki oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi cara berpikirnya kita benahi. Cara berpikir seperti itu, kita mulai dengan hulunya. Hulunya kalau memang Gerindra, Anda dari Gerindra, memang mau negakkan pasal 11 anggaran dasar Anda, terus mengikuti sumpah jabatan Anda, terus mengikuti sumpah jabatan Presiden, ikuti dengan baik bagaimana korupsi 153,7 triliun itu. Bongkar itu PPATK untuk menelusuri mereka. Miskinkan mereka karena uang rakyat yang mereka ambil.
Pengamat ekonomi, Ihsan Nursi, mencecar Wakil Ketua Komisi 7 DPR Bambang Haryadi yang mencoba menjelaskan hasil temuan dalam rapat yang berlangsung dengan Pertamina, membahas soal kasus korupsi minyak mentah hingga rugikan negara 193,7 triliun rupiah. Ia menyebut bahwa salah satu yang menjadi poin bahasan dan masih didalami tidak lain adalah soal pengoplosan RON 90 menjadi Pertamax. Namun Ihsan Nursi tidak sepakat dengan cara Komisi 7 DPR RI yang membahas soal kasus korupsi minyak, tapi lebih fokus pada pengoplosan RON 90 menjadi Pertamax. Padahal menurut Ihsan, kasus ini sudah satu generasi. Artinya DPR harus segera mengoreksi tata kelola Pertamina dari hulu hingga hilir. Yang pertama salah fokus ya. Kalau fokusnya ke blending atau ke oplosan salah, karena fokusnya mestinya ke ekspor importnya, lalu soal ke kompensasinya dan soal bagaimana subsidi itu yang terbesar. Oplosan itu ujungnya cuma persoalan kejahatan pidana biasa. Tapi kalau fokusnya ekspor impor, termasuk yang namanya penggunaan kompensasi dan subsidi, itu akan lain. Nah, kalau kita telusuri ekspor impor termasuk subsidi dan kompensasi, kita cuma tinggal menelusuri dari aliran transaksi keuangannya, PPATK ke cukai. Lalu ujungnya kita akan tahu bagaimana uangnya ngalirnya kemana-kemana, dan ujungnya bisa kita tinggal lihat siapa yang mestinya dimiskinkan oleh Kejaksaan Agung. Karena masyarakat yang dirugikannya sampai dengan tinggi. Itu yang pertama. Jadi artinya soal prioritas. Prioritasnya itu bukan soal blending oplosan, tapi prioritasnya adalah soal bagaimana ekspor impor, termasuk yang namanya subsidi dan kompensasi. Yang kedua, soal bagaimana sesungguhnya motif dalam rangka menegakkan stabilitas harga pada energi. Nah, kalau bicaranya stabilitas harga energi, pertanyaan besarnya menjadi sampai seberapa jauh nih Komisi 12 mendukung habis-habisan presidennya dalam rangka kemandirian energi. Kalau ceritanya di situ Komisi 12 selesai undang-undang migasnya. Jadi ada persoalan besar, ini kan persoalan hilir. Cuma persoalan besar yang diabaikan, yakni soal undang-undang migas. Dan kemudian ini persoalan sudah satu generasi nggak beres. Jadi kalau Komisi 12 kayak gitu, ketinggalan zaman Komisi 12 mikirnya. Ketinggalan zaman banget gitu loh. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tahun 2018-2023. Salah satu tersangkanya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Kalau ini nilainya signifikan, coba deh, jangan omon-omon deh. Coba deh, buktikan itu quick win. Kalau coba membuktikan quick win, maka daya gunakan PPATK untuk menelusuri. Maka berikutnya, kita ambil sekarang bagaimana memiskinkan mereka. Berikutnya, coba tanya BPK. Ini kan 5 tahun. Kalau 5 tahun artinya sungguhnya ini bukan hanya 7 orang itu. Itu berarti juga terkena yang namanya holdingnya dan induk holdingnya. Bisa jadi nelusuri juga sampai Kementerian BUMN. Berarti ada orang ataupun pihak lain yang lebih besar yang ikut terlibat dalam kasus ini, Mas Ihsan? Ya. Betul, itu yang kemudian saya sampaikan. Anda jangan berhenti pada Patraniaga, Anda jangan berhenti cuma pada shipping, Anda jangan cuma berhenti pada kilang. Ini tujuan di preteli Pertamina gini kan tujuannya IPO. Belum sampai IPO mereka kan nanti akan kesulitan audit nih karena sudah posisi IPO, mau di IPO kan targetnya. Nah, sekarang kebetulan terbuka kayak gini. Ini kesempatan bagi Gerindra untuk menata ulang dari kekacauan restrukturisasi di Pertamina.